Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, siswa-siswi keterampilan TKJ Pemrograman Web Mandua Kota Banjarmasin. Hari ini kita akan membahas seputar vibe coding. Jadi Bapak pilih dulu ya satu akun, ini akun pribadi misalkan, dan setiap kalian insya Allah kayaknya punya akun Google, karena kita hari ini kita akan latihan menggunakan Google Gemini. Nah, misalkan untuk keperluan magang ya, rencana magang nih, karena untuk tahun 2026 ini murid-murid keterampilan TKJ pemrograman web tuh hampir semuanya di instansi pemerintahan. Ada sih di kantor, salah satu kantor ini ya, penyedia jasa teknisi pemasangan kabel fiber optik upaya teknik Banjarmasin. Nah, jadi kasusnya kita mau bikin aplikasi buku tamu. Ini Bapak sudah menyiapkan contoh prom ya, yang bisa kita coba. Jadi nanti ini menggunakan data, dan ini nanti akan Bapak share di grup WA kita, supaya nanti bisa kalian coba masing-masing di akun Gmail Gemini yang gratisan dulu. Kita coba yang gratisan. Oke, ini kita copy ya. Oh ya, jika ada yang bertanya, Pak, dapat dari mana ini promptingnya, maka kalian bisa ke sini ke AI Mode. Kalian bisa misalkan buatkan saya contoh prompt pembuatan website atau aplikasi buku tamu untuk kantor instansi pemerintah yang tampilannya responsif misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan ada nih. Oke. Nah, jadi ini kita bisa copy ya, seperti ini ya. Jadi kita taruh ke sini lagi. Nah, jadi bisa. Jadi sebenarnya bisa yang kayak gini. Nah, dan ini juga ada pilihan-pilihannya ya. Nah, jadi ada pilihan. Nah, ini kan harus dari Google AI menyarankan harus menggunakan framework tertentu. Oke. Kita coba dulu ya. Kita coba untuk kalau yang sederhana sih pasti bisa. Coba kita yang kompleks dulu nih. Ini kompleks, agak kompleks. Maksudnya agak lengkap karena menggunakan PHP native. Ini kita copy dulu. Kita coba apakah Google Gemini gratisan bisa menerjemahkan permintaan kita. Ini Gemini yang gratis ya. Karena yang versi yang Pro agak mahal. Ini kita coba klik upgrade untuk mengetahui harganya sekarang berapa. Nah, Google AI Pro itu 77.000. Ini yang Pro nih. Pro ini tentu saja ada model Pro-nya ini. Nah, ini terutama yang coding kompleks ya. Sebagai informasi juga di kartu Indosat itu ada fitur beli paket tertentu, paket data tertentu 1 bulan itu dapat gratis AI Google Plus kalau tidak salah ya. AI Google Plus selama 6 bulan. Nanti silahkan dicek aja bagi pengguna kartu Indosat atau Tri. Itu kalau tidak salah ada Gemini. Nah, cuma pengalaman Bapak menunjukkan AI Google Pro ini yang lebih apa ya? Ya namanya pun Google Pro ya. Tentu saja lebih tinggi dibandingkan yang Google AI Plus. Kalau yang AI Ultra ini sudah sangat mahal, tidak cocok untuk kita. Kalau di bulan sebelumnya, di bulan Februari atau Maret itu masih ada promo AI Google Pro Rp3.000
Rp3.000 per bulan, maksimal hanya 3 bulan saja untuk uji coba. Ini kan sudah naik sekali nih di 77.000. Tapi jika mau sharing akun, ini 77.000 dibagi 3 orang misalkan, atau mungkin 5 orang ini bisa. Tapi nanti semakin banyak yang menggunakan, maka batasannya, karena ada batasan token ya, ada batasan token atau poin, Bapak lupa istilahnya, semakin banyak yang pakai kan semakin ini. Atau nanti kalian bisa cari di Shopee, kalau misalkan ada yang murah, nanti silahkan beli saja. Jadi usahakan beli yang harganya paling murah gitu ya. Nah, oke. Intinya yang Google Pro berbayar ini lumayan lah biayanya. Nah, jadi nanti kalian solusinya bisa cari yang murah meriah lah di Shopee. Oke, sekarang kita minta Gemini, ini seperti ini ya, menerjemahkan permintaan kita. Kita coba yang gratisan dulu. Apakah bisa dia menerjemahkan? Jika misalkan gagal atau terhenti di baris tertentu, berarti memang yang Gemini gratisan itu tidak bisa atau ada keterbatasannya. Kalau tidak salah setiap 5 jam nanti direset. Oke, ini seperti ini, dan memang agak lama juga ya. Oke, ini struktur folder sudah dibikinkan. Nanti kita tunggu, kalau seandainya mungkin ada yang terhenti karena kehabisan token, ya nanti mungkin bisa dilanjutkan di 5 jam berikutnya. Nah, di sini dibikinkan ya. Oke. Bantu saya ya. Oke, nah ini sudah ada. Jadi ini bisa kita salin ya satu persatu. Jadi nanti cara penggunaannya seperti ini. Untuk skema database SQL, ini kita jalankan dulu perintahnya. Jadi tentu saja kita harus menjalankan SAM-panel atau Laragon. Kebetulan untuk yang kali ini Bapak menggunakan Laragon ya. Nanti kita coba untuk install Laragon di komputer masing-masing. Oke, Laragon. Kemudian untuk masuk ke phpMyAdmin, nanti tinggal klik database ini ya. Database, username-nya root, password-nya kosong. Oke, kita lihat perintahnya. Kita lihat perintahnya tadi apa? Jalankan perintah SQL ini di phpMyAdmin atau MySQL console. Jadi langsung di MySQL saja ya. Ini kita salin kodenya. Kemudian di sini, ini di sini kayak gini langsung. Jadi kita langsung copy paste saja. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah database baru yang nama database-nya ini. Ya, databook. Ini kita setelah kita klik, kemudian pastikan tidak ada yang tertinggal, kita klik go. Ya, maka akan menghasilkan database DB buku tamu instansi. Nah, seperti ini ya. Berarti sudah database SQL-nya sudah bisa kita eksekusi. Sekarang kita lanjutkan ke struktur folder ya. Struktur folder ini berarti buku tamu, di dalamnya ada folder asset, kemudian ada folder config, kemudian ada folder admin ya. Admin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 file. Dan ini file index PHP. Kita cari dulu yang config PHP. Nah, ini kita salin kode. Karena diminta harus ada folder config PHP. Oh ya, kita harus bikin dulu ya. Bikin dulu foldernya. Ini foldernya namanya apa ya namanya? Buku tamu instansi mungkin ya. Kita cek dulu. Oh ya, ini buku tamu ini. Nah, ini nama foldernya buku tamu. Jadi kita bikin dulu folder
kalau di Laragon ini letaknya di www ini seperti ini. Ini kita bikin dulu. Nah, seperti ini ya, buku tamu. Kemudian setelah buku tamu, folder buku tamu, tadi file yang kedua apa ya? Oh, ini foldernya folder config. Nah, jadi kita bikin lagi satu folder namanya config. Gitu. Oke, sudah ya. Folder baru config. Nah, di dalam config ini nanti ada file namanya koneksi.php. Jadi kita simpan dulu ya. Kita simpan from buku tamu. Kemudian kita gunakan bisa notepad aja. Notepad ya. Kemudian ini kita simpan dengan nama koneksi PHP. Ini kita simpan dan ini kita taruh ke folder buku tamu tadi ya. Folder buku tamu di dalam koneksi PHP. Jadi nanti ini silahkan klik all file, kemudian seperti ini. Nah, jadi disimpan di folder buku tamu, di dalam folder config, nama filenya koneksi.php. Mudah-mudahan sampai di sini para murid sekalian bisa memahami. Oke, ini file yang pertama, koneksi PHP sudah. Sekarang kita lanjut ke halaman ke file yang kedua, indeks PHP ini. Ini indeks PHP ini kita copy. Oke ya. Nah, tapi perhatikan letaknya itu bukan di dalam folder tapi di luar. Di luar ya. Di luar tuh maksudnya di folder yang ini tadi, buku tamu. Folder buku tamu. Nah, sekarang ini sudah kita copy ya, kemudian kita save as, dan jangan lupa kita taruh ke sini folder buku tamu, bukan di folder config tadi ya, folder buku tamu dengan nama index.php ya, index.php. Kita tutup. Itu sudah nih ya, koneksi PHP sudah, indeks PHP sudah, kemudian kita teruskan. Nah, ini ada lagi folder baru namanya folder admin dengan nama kelola pejabat. Jadi kita bikin dulu folder baru di Laragon tadi ya. Kita bikin folder baru namanya admin. Oke. Kemudian ini nanti nama filenya. Oke, ini kita copy dulu. Kemudian kita pastekan ke notepad. Kemudian nanti sebelum disimpan kita copy paste dulu nama filenya. Sehingga memudahkan kita. Oh, tinggal ini. Ini letaknya di dalam folder admin. Nah, kita pilih folder admin. Jangan lupa all file. Nah, kelola pejabat.php. Oke, sudah selesai. File yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke bawah lagi. Nih ya, admin laporan.php. Ini kita salin kode di dalam folder admin. Oke, kemudian laporan PHP. Admin ya betul, ini sudah di folder admin. Laporan PHP. Kita save. Sudah. Kemudian apa lagi nih? Oke, ini untuk mengekspor ke Excel. Ini kita salin kodenya. Kemudian kita simpan dengan nama seperti ini. Jangan lupa di dalam folder admin. Dalam folder admin ya. Kita save. Sudah. Berikutnya ini masih di dalam folder admin cetak PHP. Kita salin kode. Kemudian kita cetak PHP. Oke, sudah selesai.
Kita lihat apa lagi nih file yang masih ada. Nah, sudah selesai. Jadi kita menggunakan Gemini yang gratisan ya, Gemini gratisan. Contoh kasusnya kita bikin aplikasi atau website buku tamu untuk instansi pemerintahan. Sekarang kita coba jalankan. Ya, kita jalankan ya, Laragon. Nanti kita panggil sesuai namanya ini. Namanya adalah buku tamu. Garis miring buku tamu seperti itu ya. Kita enter. Nah, seperti ini tampilannya. Tentu saja masih terbatas ya. Nih karena yang penting kita bisa menjalankan. Ini sudah. Sekarang ini formulirnya. Ada nama lengkap, kemudian ada nomor HP, ada instansi asal, ini bisa diisi, kemudian jumlah orang yang bertamu berapa orang. Kemudian ini tujuan seksi atau pejabat ini kan belum ada nih. Belum kita munculkan karena kita harus masuk ke akun admin dulu. Sekarang kita klik login admin. Oh, ada satu ini ya, admin login PHP yang belum ada. Nah, kita bisa bertanya ke Mbah Google ya. Ini kita copy, kita screenshot dulu. Nah, seperti ini. Kita save as login admin misalkan ya. Baru kemudian kita tanya jika menemukan permasalahan ya. Ini pastikan dulu bahwa sebenarnya ini masih panjang ya, ada ya. Kayak gini, seharusnya nih admin ini ada halaman login PHP. Ini kan tidak ada nih. Nah, tapi mungkin saja ya karena gratisan Google Gemini-nya ini lupa memunculkan codingan untuk aplikasi kita ini. Jadi kita tanya saja, saya tidak bisa login ke akun admin. Nah, kemudian kita tambahkan, kita upload filenya ya. Kita upload filenya tadi. Ini tadi, supaya nanti Google paham apa yang kita tanyakan, kita kirim. Nah, seperti ini. Karena seharusnya ada satu lagi ya, file login PHP. Sekali lagi ini kita lakukan di Google Gemini gratisan. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, kita lihat struktur filenya paling atas ya tadi ya. Nah, ini seharusnya ada nih. Jadi ini harusnya ini ada bahkan folder aset ya, folder aset di mana nanti ada upload dan seterusnya. Oke, kita tunggu. Oke, nah seperti ini ya. File baru, file login ya. Kita cek sekali lagi apakah kita ada ketinggalan. Oh, ini seperti ini ya. Nah, memang belum dibuat ya. Oke. Nah, ini sekarang kita bikin lagi seperti ini. Kemudian kita taruh ke admin. Sudah betul ya di sini. Oke. Nah, seharusnya ada satu lagi nih, folder untuk file logout-nya belum ada. Tolong buatkan. Seharusnya kita lengkap ya, file logout.php belum ada, tolong dibuatkan. Nah, ini. Oke, nah ini kita bikin lagi satu ya. Kemudian
kita simpan. Jangan lupa all file. PHP. Oke, nah sampai segini kita sudah. Berikutnya kita coba lagi. Nih login admin. Nah kita masukkan adminnya, admin. Kemudian berapa tadi ya? Admin 123 kalau tidak salah passwordnya. Kita cek dulu. Nah ini admin 123 ya. 123. Kita cek sekali lagi. Terus betul ya. Admin. Sorry. Admin 23. Nah, ini kita bisa tanya lagi ke Mbak Google nya nih. Apa ini? Nah, kita tulis portal admin ya. Nah, jadi kita tanya lagi. Saya tidak bisa login ke akun admin. Ada notifikasi username, password salah. Kita tambahkan foto supaya Google atau Gemini bisa lebih memahami pertanyaan kita. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ini proses pembuatan sebuah website sederhana atau aplikasi sederhana. Misalkan contoh kasusnya buku tamu ya. Buku tamu. Kemudian di buku tamu tersebut ada fitur semacam pengumuman, kemudian banner, formulir buku tamu, kemudian tujuannya nanti bisa ditambahkan oleh admin. Ini kita tinggal masalah tidak bisa. Untuk memperbaikinya kita reset ya. Nah, ini kita coba reset password. Ya maklum lah namanya gratisan ya kan. Oke. Ini kita taruh ke sini dulu. Oke. Nah, ini admin. Kemudian admin 123. Oke, sudah berhasil. Nah, ini nanti yang fitur yang misalkan bisa kita tambahkan. Jadi misalkan di sana seksi bidangnya itu misalkan ada bidang ke apa namanya? Misalkan kepala dinas ya misalkan ya. Kemudian nama pejabatnya misalkan nama bapak. Contoh ya ini oh ya kayak kepala seksi kepegawaian misalkan ya. Nah, berarti di sini seksi kepegawaian. Contoh aja ya, nanti bisa disesuaikan masing-masing di tempat magang. Ini seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke dashboard. Oh ya, ini harusnya nanti kita tanya ke Mbah Google lagi, seharusnya ada tombol logout-nya ya. Ada tombol logout. Nah, ini nanti kita tanya Mbah Google. Ini kita tanya lagi. Tombol logout-nya tidak ada. Tidak ada tombol logout, tidak ada tombol logout di menu di dashboard admin ya.
di dashboard admin. Nah itu, ini tadi kita hapus ya, reset passwordnya dihapus karena tadi sudah berhasil. Kita tanyakan nanti tombol logoutnya. Ini kita refresh dulu apakah betul tujuan pejabat. Nah ini ada, jadi ada seksi kepegawaian, ada nama, kemudian nama jabatannya juga bisa. Kita contohkan dulu ya, kita buka di mode penyamaran. Ini misalkan ada orang yang mau ngisi buku tamu ya. Ini tidak ada, ceritanya masyarakat biasa, isi pegawaian, konsultasi kepegawaian. Oh ini mungkin instansi asalnya dari, misalkan ini contoh kasus SMP ya, SMPN 2 Kota Banjarmasin misalkan. Konsultasi kepegawaian, kemudian kirim data tamu. Oke, terima kasih, data tamu sudah berhasil disimpan. Nah sekarang kita coba login ya, login admin, kembali ke dashboard. Ya, ada apa ini ya? Index PHP parent. Nah ini juga ya, tidak ada menu dashboard. Nah ini ada nih laporannya ada malah. Oh, berarti harusnya kita minta di halaman di admin ya, di dashboard admin ini ada semacam dashboard admin lah. Nah jadi nanti kita tambahkan lagi di sini, kita minta nah ini tadi, silahkan buka kembali. Oke, kelola pejabat ya, kelola pejabat admin, kelola pejabat. Nah ini kita bukanya pakai Visual Studio Code ya. Oke, ini kita Ctrl A semuanya kita ganti, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, apakah bisa muncul? Ya ini kelola pejabat ya. Nah tadi sekarang keluar logoutnya di sini. Berarti nanti kita mintakan seharusnya di panel admin ini ada semacam dashboard ya, dashboard untuk panel admin nih. Ya, dashboard panel admin. Kita tanyakan dulu apa ya tadi ya. Jadi seharusnya di menu admin, bisa kita munculkan apa-apa tadi ya. Saya malah lupa, Bapak malah lupa menu apa saja ya. Nah ini, jadi seharusnya indeks PHP ya. Indeks PHP untuk admin belum ada ya. Nah ini kan belum ada nih. Jadi saya cek di folder admin, masih belum ada file indeks PHP untuk apa tuh? Untuk dashboard admin atau manajemen tamu. Tolong bikinkan coding, tolong bikinkan filenya ya. Nah, udah kayak gitu aja ya. Nanti dari Google Gemini bisa ngecek mereka apakah memang benar tidak ada. Ini tadi sudah ya, sudah kita perbaharui, dan nah ini baru dimunculkan dia.
Coba kita tanya. Benar sekali, admin ini pusat kendali. Oke. Oke, gila. Ini kita salin kode. Kemudian kita save as index PHP tadi ya. Dan letaknya di dalam folder admin. Kita save. Sekarang kita refresh. Nah, kemudian ketika kita masuk ke folder admin, nah harusnya seperti ini. Jadi ada menu manajemen tamu, kelola pejabat, ya kayak gini ya, ada kelola pejabat. Nah, sayangnya kan masih tidak muncul di sini. Nanti secara manual bisa kita munculkan. Nah, ini, seperti ini. Nanti seharusnya bisa kita munculkan ya. Ini kelola pejabat segala macam. Nah, tapi ini contoh contoh dari penggunaan Google Gemini gratisan atau Google AI versi gratisan. Jadi menggunakan yang gratis tentu saja, dan bisa untuk menghasilkan sebuah aplikasi sederhana seperti ini. Ini mungkin satu yang kurang ya. Jadi nanti kita harus sering bertanya sampai nanti ketika Google Gemini tidak bisa lagi menjawab, berarti mungkin token kita atau jatah gratisan kita sudah habis. Jadi seharusnya ada satu lagi yang kurang, yakni nah ini kelola banner. Jadi kita bisa nih file dan masih belum ada. Bisakah Anda buatkan 2 file tersebut untuk saya tersebut. Oke, kita kirimkan lagi supaya lengkap ya. Ini sudah lumayan nih penggunaan gratisan. Penggunaan gratisan ini sudah lumayan. Oke. Sekarang nah ini ada kelola pengumuman. Kita tunggu sampai selesai ya codingnya. Oke, kelola pengumuman dulu. Kelola pengumuman tadi sudah ya. Oke, ini kelola pengumuman, kemudian kita copy filenya di folder admin. Oke, sudah. Kemudian satu yang untuk banner. Nah, tapi ada ini ya. Penting menunjukkan file ini, kita harus bikin folder. Jadi bikin folder dulu, namanya aset ya. Foldernya aset. Berarti di luar sini kita tambahkan dulu folder aset. Kemudian di dalam folder aset ini, ada lagi folder upload. Oke, seperti ini ya strukturnya. Ini bisa dilihat. Oke, sudah. Jika sudah, tinggal kita klik salin kode. Nah, ini letaknya di dalam folder admin. Folder admin. Oke, sudah selesai semuanya. Sepertinya sudah cukup lengkap. Tinggal bisa jalan atau tidaknya saja lagi. Sekarang kita refresh lagi. Buku tamu, dashboard. Buku tamu ini belum ada ya. Kita logout dulu. Kemudian kita masuk sekali lagi. Admin 1 2 3.
seharusnya ada satu ya di sini dashboard. Nanti kita bikin saja nanti semacam menu beranda lah, menu beranda admin, supaya nanti kita tidak perlu repot-repot ini bikin yang kayak gini ya. Nah kan kayak gini nih harusnya. Iya, belum ada ya. Bikinkan menu apa tadi ya? Menu, sorry. Ini kita tutup dulu. Ini kita tutup juga menu apa tadi namanya? Pengumuman ya. Nah ini kalau pengumuman. Jadi seharusnya ada sih kayak gini. Nah jadi harusnya ada seperti ini. Nah gini, kan harusnya ada. Jadi kita minta saja Google untuk Gemini ini untuk menambahkan menu di indeks PHP-nya ya. Jadi seharusnya nanti muncul di sini. Oke, nah kita minta saja terakhir Google bikinkan menu untuk kelola pengumuman. Nah, saya minta tolong dirubahkan di file indeks PHP di akun admin, di dashboard admin ya, dashboard admin, supaya bisa muncul sini aja, di sini aja ya. Ini tidak usah didekte, Google mungkin ngerti saja. Supaya bisa muncul menu tambahkan pengumuman dan tambahkan banner. Manajemen tamu kalau pejabat sudah pas. Nah untuk jaga-jaga mungkin nanti ada kendala, misalkan ya ada kendala ternyata mungkin namanya gratisan ya, game ini gratisan, mungkin ngaco atau ternyata skripnya ngawur, berubah, tidak sesuai keinginan kita. Ini kita backup dulu ya, kita backup. Nah seperti ini, jadi aman ya. Ya seharusnya backup dengan ininya juga ya, database, misalkan databasenya ini buku tamu instansi, ini kita bisa ekspor. Jadi kita bisa backup database SQL-nya. Nah seperti ini. Kita lihat, iya. Ganti seluruhnya di admin indeks PHP, kemudian kita ganti seluruhnya, kemudian kita save, kita simpan. Apakah sudah selesai semua ini? Nah ini ada ini laporan PHP segala macam. Nah ini bisa, nah ini ada perintahnya. Oke, sekarang kita logout, kemudian kita login ulang. Ini sayangnya ke sini ya, seharusnya ke indeks PHP ini harusnya. Jadi nanti kita mungkin perlu sedikit perubahan. Nah ini diperlukan nanti kemampuan codingnya. Kan sudah bagus nih, manajemen tamu, kelola pejabat, kelola pengumuman, banner, cetak laporan ini sudah bagus. Jadi sebenarnya harusnya nanti kita ke halaman sini. Nah ini kita bikinkan saja setelah login, karena tadi setelah login tuh langsung masuk ke kelola pejabat. Jadi seharusnya
halaman login tadi ya. Nah, nanti kita bisa periksa di file login ya tadi, di file login admin. Ini admin login. Ini ya, admin login. Sepertinya ada satu baris perintah. Ini seperti ini kita lihat. Setelah berhasil harusnya nanti masuknya ke indeks PHP. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kemungkinan ke sini nih. Jadi seharusnya ke sini aja ya. Kita coba sekali lagi. Kita logout dulu ya. Kemudian kita masukkan admin, kemudian admin 123. Seharusnya ke indeks PHP. Oh, masih ke kelola pejabat ya. Kita cek apakah ada codingannya yang keliru. Oh, di sini. Ini admin pejabat. Nah, berarti harusnya ya, ini mungkin yang tadi ini tidak masalah. Yang ini tadi kita tidak ada masalah. Berarti kesalahannya di sini. Jadi seharusnya ini locationnya ini langsung di indeks PHP. Nah, ini perlunya kemampuan coding kalian supaya jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita tidak selalu harus nyuruh ke Google Gemini-nya, tapi kita bisa mengatasi sendiri. Makanya kemudian kemampuan coding, pemrograman ini menjadi suatu hal yang mutlak. Jadi kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke Google Gemini saja. Ini kita tutup ya, kita simpan, kemudian kita tutup, kita coba sekali lagi, kita logout, kemudian kita masuk ke admin, kita login sekarang. Oh, masih ke sini ya. Ini mungkin karena harus kita stop dulu semua. Kemudian kita start lagi. Kemudian karena dia kemungkinan masih membaca cache browser. Nah, ini kan masih membaca cache browser. Jadi kita bisa mengujinya di di mode penyamaran. Admin, kemudian admin 123. Kemungkinan ini ya yang perlu kita ganti. Apakah nanti seperti ini? Karena sebenarnya sih tidak masalah ya, misalnya kita ketikkan indeks PHP ke sini. Jadi kita pengennya setiap kali admin masuk tuh ke sini, ke admin indeks PHP ini ya. Kita coba ubah sekali lagi di codingnya. Coba kayak gini ya, apakah nanti bisa? Kita coba logout admin 123. Oh, masih tetap ya. Ya, karena langsung ke sini ya. Nah, berarti kalau yang ini kita bisa tanya ke Mbah Google. Kita tanya lagi ke Google Gemini-nya. Kelola pejabat. Kita logout dulu. Saya ingin setiap kali saya berhasil masuk ke halaman, berhasil masuk ke akun admin, maka yang muncul
Saya ingin segera yang muncul adalah saya ingin setiap kali saya berhasil masuk, yang muncul adalah dashboard admin dan bukan halaman apa tadi ya, halaman kelola pejabat .php. Nah, saya ingin setiap kali saya bisa ke akun admin, yang muncul adalah bisakah Anda membantu merubahkan coding di file login PHP adminnya. Nah, kayak gitu ya. Karena tadi kemungkinan besar berarti ada perintah kita yang keliru ya. Yang di sini header ini sepertinya ada yang keliru nih. Bagian sini. Oh, ini mungkin ya locationnya, atau mungkin headernya ini ya, mungkin kita coba index PHP, kemudian di sini ya mungkin seperti ini. Ini kita coba saja ya. Nah, tadi ini misalkan ya. Kita coba simpan, kita coba sekali lagi. Nah, kita coba admin 123. Oh, ini double nih. Nah, ini berarti sudah hampir betul, tinggal kita hapus adminnya saja. Nah, seperti ini. Ini kita hapus, kemudian yang ini juga kita hapus. Nah, sekarang kita simpan. Mudah-mudahan betul ya. Karena ini kita coba tanpa kita coba logout sekali lagi, admin 123. Kita login sekarang. Nah, seperti ini. Berarti tanpa kita hapus filenya tanpa kita minta Google Gemini, kita bisa ngedit sendiri ya. Kita bisa ngedit sendiri. Filenya. Ini seperti ini gambarannya anak-anakku sekalian, cara bikin aplikasi atau website berbasis Gemini. Gemini gratisan, dan ini sudah lumayan. Sudah lumayan, ini sedang bertamu. Jadi kalau sudah bertamu kita klik. Nah, ini nyatakan kunjungan ini. Jadi mungkin bisa berguna untuk anak-anakku yang mungkin dapat tugas sebagai apa istilahnya tuh, penerima tamu ya. Jadi bisa di ini. Nah, ini juga pengumuman bisa dibikinkan seperti ini. Bapak rasa sudah cukup ya, karena ini hanya basic saja. Nanti sisanya bisa kalian kembangkan sendiri. Jadi nanti yang ini kita gratisan ya. Nah, seperti ini tadi ternyata cuma ini saja ya, dashboard ini, dan tidak ada yang keliru. Oke, demikian anak-anakku sekalian demonstrasi atau cara Bapak bikin aplikasi sederhana ya. Tampilnya masih sangat sederhana, makanya kemudian jika kalian ingin mengembangkan yang lebih
meriah, lebih wah, lebih keren, maka kalian ya wajib belajar CSS, HTML, CSS, kemudian JavaScript, dan mungkin sebagai kata kunci bisa nanti ke sini. Nanti bisa menambahkan Tailwind CSS ini. Nah, ini Tailwind CSS ini sudah lumayan bagus nih ya. Lumayan bagus, terutama tampilan halaman depannya. Tampilan halaman depan sebuah desain. Oke. Atau kita coba ya terakhir ya, yang di sini. Bisakah halaman landing page buku tamu ini terlihat menarik dengan coba ditambahkan Tailwind CSS dan JavaScript supaya tampilannya terlihat lebih segar dan enak dilihat. Nah, ini kita coba mintakan lagi ya. Gratisan loh ini, Google Gemini gratisan. Apakah bisa? Oke. Oke, kita tunggu ya. Ini masih ini kita coba bandingkan, kita screenshot dulu yang ini versi yang versi yang jadul, sangat sederhana tapi secara fungsi berjalan ya. Berjalan bagus secara fungsi, tinggal nanti kita lihat tampilan yang kedua. Ini kita amankan dulu filenya. Ini kita hapus dulu ya. Kemudian kita backup sekali lagi untuk jaga-jaga saja, karena sebenarnya kan sampai ke tahapan tadi sudah bagus saja, cuma kita tinggal nanti mengubah tampilannya. Karena jangan-jangan nih karena Gemini gratisan bisa saja halaman aplikasi yang awalnya sudah bagus, sudah berfungsi, ternyata tiba-tiba mungkin ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak jalan. Kita lihat sudah sampai mana. Oke. Ya, isi tamu. Oke, pastikan Anda mengubah harap isi tamu PHP. Oke ya, ini nanti bisa kita sesuaikan saja. Sekarang kita coba copy. Kita ganti file index PHP-nya dengan yang baru dibikinkan oleh Google. Ya. Ini kita paste, kemudian kita simpan, kita tutup, kemudian kita coba refresh. Wow, bagus ya. Jadi kalian bisa melihat perbedaan antara yang sebelumnya yang hanya menggunakan HTML, CSS yang dalam bentuk sangat biasa, sangat sederhana. Ini sudah berubah karena kita tambahkan promptingnya tadi. Di promptingnya ini kita menggunakan Tailwind CSS, styling, dan JavaScript. Jadi JavaScriptnya itu mungkin tidak, ya ini kan bisa terlihat nih. Nah, JavaScript. Kemudian ini ada tampilan tanggal dan jam sekarang. Nah, nanti tinggal bagian sini saja. Nah, ini kan masih keliru nih, masih isi tamu PHP. Jadi nanti bisa kita sesuaikan dengan apa tadi ya? Isi tamu. ini nih, ini yang tadi yang Bapak takutkan, yang sebelumnya tadi ya, yang sebelumnya tadi seharusnya yang untuk form itu harusnya ada untuk form. Ini form tidak ada nih, form PHP-nya. Nah ini, nanti di bagian sini, berarti di bagian isi tamu PHP-nya saja yang ini. Dan ini juga Google Gemini sudah memperingatkan ya, bahwa
bagian yang ini, bagian yang isi tamu PHP ini. Nah, ini yang kita belum ada nih, form PHP atau tambah tamu ya. Coba kita cek di bagian atas. Seharusnya ada ya tambah tamu ya. Tidak ada ternyata manajemen tamu. Oke, berarti kita minta tolong saja dengan Google Gemini untuk buatkan saya file baru form PHP supaya bisa digabungkan dengan menu pengisian buku tamu sebelumnya. Apa ya tadi ya? Buku tamu. Ya, karena tadi tidak ada ya. Nah, kita suruh saja. Isi tamu ya, isi tamu. Nah, tapi insya Allah Google Gemini meskipun gratisan dia bisa memahami keinginan kita. Oke, nah ini bagus nih. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah betul ya. Ini sejajar dengan indeks PHP. Oke. Sejajar dengan indeks PHP. Kita save as sejajar dengan indeks PHP, berarti di sini ya. Ini form titik PHP. Oke, sudah. Kemudian apa tadi ya peringatannya? Oke, dari yang asalnya ini, kemudian tinggal ini aja yang diganti ya. Oke, kita cari HTML-nya. Kita cari dulu ini ya, isi tamu PHP-nya. Kita Ctrl F untuk menemukan barisnya itu. Nah ya ini kita ganti dengan form PHP ya. Ini kita ganti dengan form PHP. Oke, kita simpan. Kita cek sekali lagi. Oke, sudah. Sekarang kita klik isi buku tamu. Nah, seperti ini. Oke. Sudah lumayan bagus ya. Dan terpisah juga. Jadi isi buku tamu. Oh ya, ada satu lagi yang penting untuk ditambahkan. Ini saya biasanya lupa nih. Jadi bisa menampilkan daftar tamu. Nah, terakhir kita minta, bisakah saya minta tambahan fitur berupa daftar tamu yang berkunjung hari tersebut. Supaya para pejabat atau
tamu lain bisa melihat daftar kunjungan tamu di hari tersebut gitu ya. Secara publik maksudnya. Oke, wah ini lumayan ya, lumayan sudah bagus meskipun gratisan juga ya, bisa untuk aplikasi-aplikasi sederhana. Dan ini Bapak sengaja dari awal ya sampai akhir ini untuk supaya kalian bisa melihat prosesnya ya. Nah ini kita coba timpa, kemudian kita push ya. Kita save dan kita lihat. Nah seperti ini. Satu kunjungan. Isi buku tamu sekarang seperti ini sudah. Nah ini nomor HP-nya tidak diperlihatkan. Nah, jadi menurut Bapak ini sudah secara tampilan sudah lumayan bagus. Ini nanti kalau misalkan di HP kurang lebih seperti ini ya. Isi buku tamu sekarang belum ada banner papan informasi, tapi sudah lumayan nih. Lumayan. Oke, demikian anak-anakku sekalian. Mungkin sudah sangat panjang ya video tutorial, tapi Bapak berharap yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat kalian. Jadi tidak perlu pakai Google Gemini yang Pro, sebenarnya cukup pakai gratisan, bisa menghasilkan aplikasi sederhana seperti ini. Ya, nanti tinggal dicoba saja untuk bikin pengumuman dan bikin banner. Atau mau kita coba sekarang? Kita coba sekarang ya untuk buktikan apakah bisa ditambahkan atau tidak. Admin 1 2 3. Oke, kita coba tambahkan bannernya. Jadi misalkan kita contohkan kegiatan dinas luar misalkan ya. Kemudian kita tambahkan satu file. Satu file ini contohnya apa ya? Di website biodata diri kemarin ya. Nah, misalkan ini, yang ini saja kita upload dan simpan. Nah, sekarang kita logout. Oh ya, kita tambahkan juga satu pengumuman. Jadi misalkan judul pengumuman kegiatan dunia luar, contoh pengumuman apa gitu lah, kita posting sekarang. Kita kembali ke dashboard, kemudian kita logout. Kita ke halaman depan. Nah seperti ini muncul. Jadi sudah cukup membantu sebenarnya ya untuk ini. Cuma yang kita tidak tahu nih, harusnya slide-nya ini dalam bentuk nanti harusnya bisa berganti-ganti ya itu. Tapi nanti ini perubahan berikutnya. Tapi setidaknya untuk sebuah Google Gemini AI yang gratisan ini sudah cukup informatif, sudah cukup membantu kita untuk bikin aplikasi berbasis PHP natif ya. Jadi tidak pakai framework tertentu, PHP natif saja, dibantu dengan Tailwind CSS seperti ini, JavaScript sederhana juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian nanti untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Demikian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.